Kalsium merupakan mineral yang penting untuk manusia, mineral yang paling banyak ada di dalam tubuh kita, dan dia itu sekitar 1,5-2% berat badan kita. 99% dari kalsium di tubuh manusia itu terletak pada tulang, dan sisanya yaitu 1% kalsium berada pada jaringan tubuh, yaitu di cairan ekstraseluler dan juga cairan intraseluler. Manfaatnya sendiri, yang pertama untuk pembentukan tulang dan gigi, tumbuh kembangnya optimal. Jadi kalau misalnya kekurangan kalsium itu bisa menyebabkan kaki menjadi X ataupun menjadi O. Lalu yang kedua untuk mengatur pembekuan darah, dan yang ketiga untuk kontraksi dan relaksasi otot. Karena jika kalsium rendah bisa menimbulkan otot sulit untuk relaksasi, dan jika terus-menerus dapat menyebabkan kejang pada otot. Setelah itu peran dan fungsi kalsium sendiri, yang pertama yaitu untuk kontraksi dan relaksasi, lalu untuk transmisi impuls syaraf, dan yang ketiga untuk pembekuan darah, yang keempat untuk mengatur sekresi hormon, dan yang terakhir untuk kofaktor pada beberapa enzim. Sumbernya sendiri itu kalsium bisa dari dua sumber. Yang pertama hewani dan juga nabati. Untuk hewani sendiri bisa dari ikan, udang, susu, dan lain sebagainya. Untuk nabati bisa dari sawi, bayam, brokoli, dan pepaya, dan lain sebagainya. Untuk dosis kalsium sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama untuk anak-anak usia 0-6 bulan itu membutuhkan 200 mg. Untuk anak-anak usia 7-12 bulan membutuhkan 260 mg. Untuk anak-anak berusia 1-3 tahun membutuhkan 700 hingga 1000 mg. Untuk anak-anak 4-8 tahun membutuhkan 1000 mg. Dan untuk anak-anak berusia 9-18 tahun membutuhkan kalsium 1300 mg. Mengapa pada anak-anak usia 9-18 tahun ini membutuhkan lebih banyak kalsium? Karena periode tumbuh kembang pada usia ini merupakan periode pertumbuhan yang intens atau bisa disebut sebagai fase puncak masa tulang. Nah, untuk orang dewasa sendiri yaitu kisaran umur 19-50 tahun itu membutuhkan 1000 mg kalsium. Nah, khusus untuk wanita hamil itu membutuhkan 1000 hingga 1300 mg, dan untuk usia lansia atau lanjut usia membutuhkan 1000 sampai 1200 mg. Jadi kalsium itu adalah mineral yang terlibat dalam sejumlah besar fungsi vital. Secara fisiologis, kalsium dapat diklasifikasikan menjadi intraselular dan ekstraselular. Kalsium intraselular memiliki peran penting dalam banyak fungsi fisiologis, termasuk kontraksi otot. Dia itu dibagi jadi dua. Yang pertama, skeletal muscle itu ada protein juga. Yang pertama itu neurotransmitter seperti asetilkolin berikatan dengan reseptor pada permukaan otot dan menimbulkan depolarisasi dengan menyebabkan ion natrium atau kalsium masuk melalui saluran. Hal ini menggeser potensial membran istirahat ke nilai yang lebih positif, yang pada gilirannya itu mengaktifkan saluran gerbang tegangan yang menghasilkan potensial aksi. Potensial aksi menstimulus saluran kalsium sehingga terjadilah kontraksi. Kemudian yang kedua itu ada neurotransmitter asetilkolin yang dilepaskan dari ujung saraf berikatan dengan reseptor ACHRS pada permukaan otot. Depolarisasi berikutnya menyebabkan saluran natrium terbuka yang menimbulkan potensial aksi yang merambat sepanjang sel. Potensi aksi itu menyerang T tubul dan menyebabkan saluran kalsium tipe L itu terbuka, yang pada gilirannya itu menyebabkan reseptor ryanodin RYRS di SR terbuka dan melepaskan kalsium yang merangsang kontraksi. Kalsium kemudian dipompa kembali ke SR oleh pompa SR kalsium ATPase serta. Penurunan kadar kalsium sitosol menyebabkan kalsium terdisosiasi dari troponin C, dan akibatnya tropomyosin kembali ke formasi yang menutupi tempat lingkaran myosin. Yang kedua itu pada cardiac muscle, kontraksi otot jantung itu dapat terjadi akibat masuknya kalsium melalui saluran kalsium tipe L yang mengaktifkan saluran reseptor ryanodin RYR di SR, menimbulkan pelepasan kalsium dari SR melalui RYRS oleh CICR. Alternatifnya itu bekerja pada reseptor beta adrenaline untuk melepaskan CAMP yang pada gilirannya itu mengaktifkan PKA. PKA itu dapat dipandang sebagai pengatur utama jalur kontraktil karena PKA itu memfosforilisasi sejumlah target termasuk saluran kalsium tipe L dan RYR. Hal ini dapat meningkatkan kontraksi dengan memfosforilisasi saluran kalsium tipe RYR dan L, atau relaksasi dengan memfosforilisasi fosfolamban penghambat pompa serta. Kemudian ada kalsium ekstraselular yang memiliki peran dalam mineralisasi tulang. Proses mineralisasi tulang itu tahap penting dalam pembentukan dan pemeliharaan tulang yang sehat. Langkah-langkah dalam proses mineralisasi tulang itu yang pertama itu ada pembentukan matriks tulang. Proses ini dimulai dengan sel-sel khusus yang disebut osteoblast. Itu akan memproduksi matriks tulang organik yang terdiri dari kolagen, protein-protein lain, dan zat-zat. Matriks tulang ini memberikan struktur dasar untuk tulang. Yang kedua itu ada akumulasi mineral. Kalsium dan fosfor yang larut dalam darah mulai mengendap di dalam matriks tulang yang baru dibentuk. Ini menciptakan bentuk mineral hidroksipatit yang merupakan kristal padat yang memberikan kekuatan pada tulang. Dan yang ketiga itu ada regulasi hormonal. Proses mineralisasi tulang dikendalikan oleh hormon seperti hormon paratiroid atau PTH dan hormon kalsitonin. PTH misalnya meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang ke dalam darah ketika kadar kalsium darah rendah. Sebaliknya hormon kalsitonin itu dapat menekan pelepasan kalsium dari tulang.
Yang keempat itu ada vitamin dan nutrisi. Vitamin D itu sangat penting dalam proses mineralisasi tulang karena membantu dalam penyerapan kalsium dari saluran pencernaan dalam darah. Vitamin K juga diperlukan untuk membantu mengatur deposit mineral di tempat yang tepat dalam matriks tulang. Yang terakhir itu ada pengaturan aktivitas osteoblas dan osteoklas. Sel osteoklas adalah sel yang merusak tulang lama, sementara osteoblas itu bertanggung jawab untuk pembentukan tulang yang baru. Keseimbangan antara aktivitas osteoblas dan osteoklas ini penting untuk pemeliharaan tulang yang tepat dan sehat. Proses mineralisasi tulang ini berlangsung sepanjang hidup dan sangat penting untuk menjaga kepadatan dan kekuatan tulang. Ketidakseimbangan dalam proses ini dapat menyebabkan masalah tulang seperti osteoporosis atau kondisi lain yang mempengaruhi integritas tulang. Jadi yang pertama ini saya ada faktor penyerapan kalsium ya. Jadi pertama penyerapan kalsium ini faktornya dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan makanan, bagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama adalah dairy products and fortified foods, dan yang kedua adalah plants. Jadi dairy products adalah makanan atau minuman yang dia itu diolah dari produk susu. Sedangkan fortified foods adalah makanan yang sudah diolah kembali dan diberi tambahan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Biasanya kandungan kalsiumnya agak tinggi atau relatif tinggi dibandingkan dengan tanaman. Jadi bisa diabsorpsi oleh tubuh. Sedangkan tumbuhan ini agak sukar. Jadi absorpsinya dia itu lebih sedikit daripada dairy products and fortified foods karena dia itu mengandung oxalic and phytic acids. Jadi apa itu oxalic and phytic acids? Jadi dia ini ketika dicerna itu bisa menghasilkan garam yang dia itu tidak bisa diolah oleh tubuh dengan kalsium, sehingga absorpsi kalsiumnya ini menurun. Yang kedua berdasarkan dosis ya. Jadi dibagi dosis itu pada kalsium dibagi menjadi 2, yaitu dosis tinggi lebih dari 500 mg dan dosis rendah yaitu kurang dari atau sama dengan 500 mg. Ketika dosis kalsium yang diambil ini tinggi, penyerapannya dia itu tidak terlalu efektif. Sedangkan pada dosis yang lebih rendah, penyerapannya lebih efektif. Kira-kira persentasenya, ketika orang mengkonsumsi 300 mg kalsium pada sekali minum, itu absorpsinya kurang lebih 36%. Sedangkan ketika dia lebih dari 500 mg, itu absorpsinya hanya 28%. Jadi, lebih dianjurkan untuk meminumnya itu dengan dosis kecil secara berkala. Dan yang ketiga berdasarkan suplemen yang diambil. Jadi suplemen itu dibagi menjadi 2. Suplemen ini saya bagi menjadi 2 poin ya. Berdasarkan bentuknya apa dan apa isinya gitu. Pertama berdasarkan bentuk, yaitu ada padat dan cair, solid and liquid. Solid ini lebih sulit diabsorpsi oleh tubuh daripada liquid. Jadi dianjurkan untuk dia itu mengambil liquid form. Terus yang kedua ada kandungannya. Jadi pada kalsium ini khusus untuk suplemen ya. Biasanya dia itu suplemen paling umum untuk kalsium yang dikonsumsi oleh orang-orang itu ada 2. Yang pertama ada kalsium sitrat dan yang kedua ada kalsium karbonat. Kalsium karbonat itu pencernaannya lebih bergantung pada asam lambung daripada kalsium sitrat. Sehingga ketika konsumsi kalsium karbonat itu dia itu lebih baik dikonsumsi dengan makanan. Sedangkan kalsium sitrat itu dia itu tidak terlalu bergantung pada makanan sehingga dia itu bisa diambil atau diminum tanpa dia makan terdahulu. Namun lebih baik lagi ketika keduanya ini dikonsumsi setelah makan ya, sehingga pemecahannya itu lebih gampang. Dan selanjutnya bagaimana sih kita itu bisa meningkatkan absorpsi kalsium? Yang pertama, vitamin D. Vitamin D ini dia itu membantu absorpsi kalsium. Bagaimana prosesnya? Seperti ini. Pertama, tubuh kita, terutama kulit, itu dia itu memproduksi namanya dehidrokolesterol, 7 dehidrokolesterol ini. Lalu dengan bantuan matahari, dia itu akan berubah menjadi pre-vitamin D yang akan berisomerasi berubah menjadi vitamin D. Di liver, vitamin D ini akan diubah menjadi 25 hidroksi vitamin D. Dia ini belum aktif ya. Bentuk aktifnya itu diolah di renal menjadi 1,25 hidroksi vitamin D. Hidroksi vitamin D, 1,25 hidroksi vitamin D ini, dia itu akan bergabung dengan reseptor vitamin D yang akan menstimulasi absorpsi kalsium. Dan yang kedua, itu adalah choosing the right supplements. Seperti yang sudah saya katakan, cairan itu lebih gampang diserap oleh tubuh daripada bentuk padat ya. Jadi beberapa kalsium suplemen, yaitu tadi kalsium karbonat, itu dia perlu dikonsumsi setelah makan. Karena penyerapannya itu sangat bergantung pada asam lambung. Kalau misalnya suplemen lain seperti kalsium sitrat, dia bisa diminum tanpa makanan karena dia tidak terlalu, pemecahannya tidak terlalu bergantung pada asam lambung, jadi dia lebih mudah dipecah oleh tubuh. Dan yang ketiga, makanannya. Seperti yang sudah saya katakan, tumbuhan itu punya beberapa, itu dia punya konten kalsiumnya tinggi ya, tapi absorpsinya dia itu lebih terbatas karena mengandung oxalic dan phytic acid. Asid ini dapat mengurangi absorpsi kalsium dengan forming indigestible salts ini ya.
dan lebih baik mengkonsumsi dari products and fortified foods karena dia lebih mudah diolah atau dicerna oleh tubuh manusia sehingga absorpsinya lebih banyak. Secara umum dari products and fortified foods ini dia memiliki kadar kalsium yang lebih tinggi daripada makanan yang mengandung kalsium dari tumbuhan. Pada absorpsi kalsium ini ada 3 hormon yang berperan. Yang pertama ini ada paratiroid. Paratiroid ini fungsi utamanya itu menjaga keseimbangan kalsium melalui sintesis dan pelepasan paratiroid hormon. Pada tulang, paratiroid hormon ini menghambat aktivitas osteoblast dan merangsang aktivitas osteoklas yang menyebabkan pemecahan tulang dan kalsium. Paratiroid hormon ini bekerja pada tingkat sel dengan cara merangsang osteoklas secara tidak langsung untuk memecah tulang. Paratiroid hormon berikatan dengan reseptor sel pada osteoblast, merangsang pelepasan reseptor activator of nuclear factor kappa B ligand atau RANKL. RANKL ini berikatan dengan reseptor pada prekursor osteoklas, merangsang mereka untuk bergabung menjadi osteoklas matur sehingga meningkatkan resorpsi kalsium dari tulang. Lalu pada ginjal, paratiroid hormon ini meningkatkan reabsorpsi kalsium dan menghambat resorpsi fosfat dari tubulus. Paratiroid hormon juga merangsang pembentukan vitamin D. Paratiroid hormon ini memiliki 2 peran utama sebenarnya dalam ginjal. Ia bekerja di lingkaran Henle yang naik tebal, bulus konvolusi distal atau DCT, dan saluran pengumpulan untuk meningkatkan penyerapan kalsium dengan mengatur ulang TRPV5 pengangkut kalsium pada epitel tubular. Paratiroid hormon juga mengikat situs di tubulus proksimal yang menghambat penyerapan fosfat. Oleh karena itu, efek paratiroid hormon adalah mengurangi ekskresi kalsium dan meningkatkan ekskresi fosfat dalam urin. Selain itu, paratiroid hormon juga bekerja di tubulus proksimal ginjal untuk mengatur ulang translasi alfa-1 hidroksilase, enzim yang bertanggung jawab untuk menghasilkan bentuk aktif biologis vitamin D. Vitamin D ini mengikat reseptor-reseptor di tulang yang berfungsi serupa dengan paratiroid hormon, yaitu meningkatkan kalsium serum. Di ginjal, vitamin D meningkatkan penyerapan baik kalsium maupun fosfor. Hormon yang kedua ini ada 1,2 dihidroksivitamin D3. Fungsi utama dari vitamin D ini mengoptimalkan penyerapan kalsium dan fosfat dalam usus untuk pembentukan matriks mineral tulang yang tepat. Tingkat vitamin D yang optimal diperlukan untuk meningkatkan efisiensi penyerapan kalsium. Tanpa vitamin D yang cukup, tubuh hanya menyerap sekitar 10-15% dari kalsium dalam makanan. Dalam kondisi vitamin D yang cukup, penyerapan kalsium dalam usus meningkat menjadi 30 hingga 40%. Lalu hormon yang terakhir ini ada kalsitonin. Kalsitonin ini tugas utamanya mencegah tingkat kalsium naik di atas normal setelah makan dalam upaya untuk membantu menjaga tingkat kalsium darah yang normal. Kalsitonin mencegah kenaikan tingkat kalsium dengan membatasi penyerapan kalsium dari usus. Kalsitonin memberikan dampak fisiologis yang paling signifikan pada osteoklas dan epitel tubulus ginjal yang memiliki relevansi klinis. Pada tubulus, kalsitonin menyebabkan diuresis dan mengurangi penyerapan yang mengurangi kadar kalsium dan fosfat dalam serum. Pada tulang, kalsitonin merangsang kontraksi osteoklas sehingga mengurangi pergerakan dan kapasitas mereka untuk mengeresorpsi tulang. Osteoklas mengalami pergeseran dan menghindari dampak berkelanjutan dari pemberian kalsitonin dalam waktu 24 hingga 48 jam sehingga mengurangi potensinya dalam jangka panjang. Kalsitonin juga menghambat karbonat anhidrase 2 dan mengganggu lingkungan asam optimal yang diperlukan untuk aktivitas osteoklas. Selain itu, kalsitonin itu menghambat diferensiasi prekursor osteoklas menjadi bentuk yang matang. Efek kumulatif ini mengurangi resorpsi matriks tulang dan menurunkan kadar kalsium dalam serum, meskipun dengan efikasi yang berkurang dalam waktu 1 hingga 2 hari. Absorpsi kalsium adalah penyerapan kalsium yang bergantung pada vitamin D, dipengaruhi oleh ketersediaan hayati pada asupan dan status vitamin D. Fungsi utama vitamin D dalam homeostatis kalsium adalah meningkatkan penyerapan kalsium dari usus. Kalsium diserap melalui transport aktif atau transseluler dan melalui difusi pasif atau paraseluler. Transport aktif kalsium bergantung pada aksi kalsitriol dan reseptor vitamin D usus atau bisa disebut dengan VDF. Mekanisme transseluler diaktifkan oleh kalsitriol dan menyumbang sebagian besar penyerapan kalsium pada tingkat asupan rendah dan sedang. Transport transseluler terjadi terutama di duodenum, di mana FDF diekspresikan dalam konsentrasi tertinggi dan bergantung pada pengaturan gen responsif termasuk protein transport kalsium yang disebut saluran gantian potensial reseptor sementara, merupakan anggota keluarga vanilloid 6 atau TRPV6. 1,25 dihidroksivitamin D3 membentuk hormon aktif dari vitamin D, berfungsi sebagai stimular utama penyerapan kalsium usus aktif yang melibatkan masuknya kalsium. Translokasi kalsium melalui bagian dalam enterosit dan ekstrusi basolateral kalsium oleh pompa membrana plasma usus. Difusi pasif atau penyerapan paraseluler melibatkan pergerakan kalsium di antara sel-sel mukosa dan bergantung pada gradien elektrokimia luminal. Difusi pasif terjadi lebih mudah selama asupan kalsium yang lebih tinggi, yaitu ketika konsentrasi luminal tinggi, dan dapat terjadi di sepanjang usus. Namun, permeabilitas setiap segmen usus membutuhkan tingkat difusi pasif. Difusi kalsium tertinggi terjadi di duodenum, jejunum, dan ileum.